Rekan-rekan semuanya, sekarang tanggal 2 Desember 2025 ya. Saya memulai channel ini ya untuk dokumentasi pribadi ya. Ini adalah nama channelnya Benteng Salira, karena ini area ini disebutnya Benteng Salira ya. Luasnya sekitar 37 bata kalau nggak salah ya, 37 sampai 40 bata. Hari ini itu mau membersihkan rumput-rumputnya ya, tanpa basa-basi ya. Ini untuk dokumentasi saja.
nyukuran. Udah cukup. Saya simpen ya, besok lusa isi lagi. Oke teman-teman semuanya, ini adalah kolam di Benteng Salira gitu ya. Itu adalah itunya apa, saungnya ya. Ini lumayan itu ya, lumayan apa, lumayan ada yang bocor-bocor gitu ya. Jadi plannya itu nanti ke depan ya itu diperbaiki si atapnya ya. Itu sudah pada hancur tuh itu sudah hancur tuh. Itu si atapnya ya sudah hancur ya. Mudah-mudahan ketika si Mang Imat kesini pulang nanti diperbaiki oleh Mang Imat deh ya. Si atapnya itu atapnya itu hancur ya. Sekarang tanggung lah, perbaikinya tanggung. Dan rencananya inginnya itu si area ini inginnya bebas semut gitu. Gimana caranya ya nanti akan diatur gitu. Ingin bebas semut gitu. Tapi itu adalah plan jangka panjang aja ya. Nah kayak gini kan saya itu paling kurang seneng gitu semut kayak gini tuh. Ya, jadi benar-benar banyak semut di sini tuh gitu. Ya dari luar gitu. Ya nanti ke depan nih akan diatur gimana caranya supaya tidak ada semut gitu ya. Memang tidak mudah juga, tidak mudah, sangat tidak mudah karena kan sudah ada ini nih, sudah ada ruangannya, ada atap ini ya. Ya agak sulit juga untuk bisa merehab total untuk semut supaya menghalau jalan semut gitu. Kecuali dari luarnya, dari luar di sininya nih. Nah dari sininya. Nah dari sini gitu, kecuali dari sininya. Nah jadi ada suatu mangkok gitu ya, dan itu pun harus harus direhab total jalur si kabelnya ya. Nah, pokoknya proyek besar deh kalau ingin nggak ada semut. Ini nanti aja deh, agak sulit juga ya, sulit untuk dikerjakan ya, biaya aja gitu. Ini adalah pohon-pohon untuk memberi makan ikan nih kayak ini. Kita coba ambil apa di mana itu ya, apa pelet ya, apakah ada pelet, apakah masih ada pelet gitu ya. Gimana peletnya ya, nggak ada pelet ya. Ingin uji coba untuk ngasih makan ikan tadinya ya. Itu adalah lampu, kemudian sudah dipasang otomatis padam ketika di siang hari ya, itu otomatis padam. Ini kursi-kursi bekas, ini mau dibuang sebenarnya tapi belum juga dibuang ya. Ini kursi-kursi bekas mau dibuang, jadi supaya tidak banyak barang-barang yang memang tidak begitu berfungsi di dalam gitu, mau dibuang. Ini kursi-kursi nanti itu ya keluar, tapi belum ada yang ngambilnya. Kemudian ini kolamnya ada ikan mas tuh teman-teman. Di sini ikan mas, ikan mujair, ikan nila, macam-macam campur aduk ya, karena ini kolam bukan kolam untuk benar-benar niat produksi gitu, hanya ya untuk mengisi kekosongan air di sini gitu ya. Kemudian yang di sini itu, nah sebelah sininya itu ikan bawal.
kebetulan nggak di mana ya nyimpan itunya si emak, apa nyimpan peletnya, inginnya mau dicoba. Oh itu apa itu ya, ini bukan ini ya, oh ini bukan ini bukan ini sih, ini bukan. Ini simpan dulu di sini ya, barang bawaan tadi. Ini adalah, oh ini pelet kali, tapi bukan. Ini adalah bekatul ya, nih. Kita coba dengan bekatul aja ya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cek bawalnya ya, sebelah sana. Kalau bawal ke sana deh. Kita kasih bekatul, mau nggak dia? Anaknya sih masih anaknya teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oh ada tuh. Ini bawal kalau yang di sebelah sini. Sebenarnya hal-hal yang memang tidak berfungsi lagi, kayak misalkan gini, ini emak kenapa nggak dibuang gitu ya, buang aja lah oleh kita ya. Tuh. Jadi hal-hal yang memang tidak berfungsi ya kita buang aja keluar, dan juga runtah-runtah ya. Nah kayak gini, ini bekas kemarin ya. Ini kita buang-buangin aja. Ini belum diberesin. Aduh. Area luar belum diberesin ya. Oke. Ini dikasih namanya channel Benteng Salira saja ya. Kita simpan lagi. Jadi ini belum begitu berfungsi sebagai apa, sebagai produksi apa begitu ya teman-teman ya. Sedang mencari apa, sesuatu ide yang memang bisa dikerjakan di sini, yang bisa untuk produksi gitu ya. Untuk saat ini belum. Jadi baru sebatas ya begini, kolam ikan apa adanya gitu ya. Walaupun demikian ya perlu kita syukuri gitu, karena kan sudah sampai punya area
seperti ini ya, seluas ini, kemudian udah di benteng ya kan, ya kita perlu bersyukur gitu. Tinggal memang bagaimana untuk mengoptimalkan ini supaya memang bisa untuk produksi ya, baik itu ikan misalkan dan lainnya gitu, misalkan ikan, produksi ikan, peternakan, perikanan gitu. Kemarin itu ini mau untuk itu tuh, mau untuk apa, mancing, tapi nggak jadi dikarenakan nggak sesuai dengan visi misi ya, khawatir dipakai untuk tempat judi begitu, intinya begitulah kasarnya. Jadi ini nggak jadi untuk mancing, padahal mancingnya saya itu mau sistem timbang bayar. Tapi walaupun timbang bayar itu banyak orang yang menyarankan untuk jangan katanya, walaupun timbang bayar tapi nanti tetap aja main ya di dalamnya. Ya udah, kita batalin aja gitu. Nah, ini pohon sampo ya, apa ya, ke itu, ke apa, ke benteng tuh ada pohon sampo, tapi udah lama juga pohon sampo ada lah, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Tuh di pinggir benteng tuh ada pohon sampo, pohon singkong ya, ini pohon sereh. Pokoknya banyak pohon-pohon yang memang ditanam oleh ibu itu yang memang bermanfaat gitu, baik untuk apa, untuk manusia atau daunnya itu, terutama daunnya ya, daunnya untuk itu untuk si ikan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya terus-terusan diupdate ya, yang channel ini benar-benar video pertama dan baru memperlihatkan apa adanya, kondisinya begini ya. Pertama kali bikin video di channel ini begini kondisinya ya, ada saung-saung, ada saung untuk apa, kayak semacam mancing tapi nggak jadi. Kemudian itu ada galangan-galangan begitu, ditanam sereh dan lain-lain. Kemudian ada saung tempat botram, walaupun belum diatur secantik mungkin ya. Kemudian ada peralatan ya, ada listrik juga, listrik yang satu paket ini ya. Ini atas namanya kolam salira kalau nggak salah, di datanya itu kolam salira kalau nggak salah ya. Kolam salira atas namanya, dikarenakan ini emang kolam, ada NIB nya kalau nggak salah itu dulu itu gitu teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya usaha diarahkannya untuk usaha perikanan ya. Nih kolam salira emang kolam ini ya gitu, tapi memang belum optimal. Ada yang menyarankan bahwa untuk yang terbaiknya itu adalah apa, pemijahan gitu, pemijahan untuk yang terbaiknya gitu. Ya kita belum untuk mengelolanya secara baik juga pemijahan tersebut gitu ya. Mas ya, main ke sini. Lagi main. Jadi ini adalah kalau misalkan oh ya, itu ada itu. Kayaknya udah dulu ya, karena speechless, tidak ada yang bisa diomongin. Mudah-mudahan nanti apa, ada suatu saat semakin hari semakin mengarah gitu ya. Ini mau untuk apa, budidaya apa gitu ya. Jadi lebih terarah kontennya ya. Tapi tetap dibungkusnya melalui channel ini gitu, channel Benteng Salira ya. Ya Benteng Salira ini ya sekarang aja gitu, kayak bentuknya
ada kolam begini ya. Kedepannya kita nggak tahu gitu, apakah memang ada jadi kolam atau misalkan bagaimana gitu ya, apakah misalkan jadi tempat main bola anak gitu dan lain-lain gitu ya. Nih, saya buang. Apakah misalkan jadi tempat main bola anak atau dan lain-lain gitu. Kalau misalkan, tapi ya mudah-mudahan tetap jadi sumber ikan gitu ya. Nah nanti itu ya, kalau misalkan jadi tempat ikan ya, inginnya lebih dibagusin gitu, dibagusin si itunya, si apa sih tampilannya gitu, supaya ini kan udah ada listrik juga ya, ya mudah-mudahan jadi tempat main anak-anak gitu. Ya, tapi belum kebayang mau bagaimana konsepnya ya gitu teman-teman ya, yang jelas begini aja dulu sekarang mah untuk saat ini. Sampai sekarang tanggal per hari ini 2 Desember 2025 baru begini gitu ya, kondisinya ya. Dulu sempet apa ditaruh beberapa kelinci ya, namun dikarenakan kurang begitu terurus, tidak banyak waktu kita, jadinya terbengkalai gitu, kelincinya pada mati gitu. Dulu sempat begitu, ada kelinci ya, tapi tidak keurus gitu, tidak keurus. Dan kelinci kan sifatnya rawan gitu, rawan mati gitu, akhirnya mati gitu. Yang kebayang gitu ya kayak semacam domba gitu, mudah-mudahan sih mengarah ke sana, domba ya. Jadi domba itu memang saya awalnya pembuatan benteng ini domba gitu. Jadi awalnya itu pembuatan benteng ini adalah untuk domba gitu, namun dikarenakan orang tua tidak setuju gitu, dikarenakan alasan keamanan gitu, dan ternyata tidak gitu, tidak diberi izin untuk domba, karena katanya khawatir ada yang mencuri dan lain-lain gitu. Jadinya belum dibuat peternakan domba. Tapi ya dalam hati kecil saya sebagai pemilik tempat ini ya kalau misalkan kedepannya ingin domba gitu ya, mudah-mudahan nanti orang tua setuju ya. Jadi untuk domba nanti itu rencananya, dan juga udah diomongin ke orang tua juga, bahwa contoh misalkan ini tetap air ya, jadi tidak membuang air lah, tidak membuang ikan gitu. Nah si paranye, namanya paranye ikan, paranye domba adanya di sini gitu, berjajar sampai ke sana tuh, sampai ke ujung. Bahkan kalau misalkan ternyata kurang paranyenya, jadi si yang begini itu ya nanti mengelilingi boleh gitu. Jadi misalkan ini kan baru dari sini, ini dari sana tuh ya, dari sana tuh kan, dari sana kalau itu kan tempat base camp lah, nanti di base camp orang yang jaga domba misalkan gitu, dibagus-bagus, ada tempat tidur gitu, ada ruang tertutupnya untuk tidur misalkan gitu ya. Kalau itu kan masih terbuka sih saungnya, pool terbuka gitu, belum ala kadarnya lah, masih ala kadarnya gitu. Bisa saja nanti malah jadi bertingkat gitu ya. Nah sini jadi sampai sana itu tuh, sampai sana tuh, sampai ujung sana itu adalah untuk domba nantinya itu gitu, untuk domba, untuk paranya dombanya itu. Lumayan, ini ada berapa, bisa muat berapa ya, kayaknya 50 ekor muat deh, 100 juga muat itu untuk area ini ya. Jadi misalkan ini satu bidang ini sebelahnya 50 misalkan ya, 50 ekor itu, 50 ekor muat tuh, karena kan satu paranya kan satu itu. Contoh misalkan gini ini contoh paranya satu ya, ini supaya satu paranya misalkan dihuni oleh 3 contohnya, oleh 2 lah, oleh 2 ekor misalkan, 2 ekor ya, 2 ekor aja ya, 2 ekor supaya tidak itu, satu paranya kan segini gitu. Nah ini dari sini ya, 1 2, kita hitung ininya dulu aja ya, nanti dikali 2, 1 2
3 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini ya, 12 13 ya, enggak 50, 13 kali 2 26 sih ya, 26. Tapi ya untuk parahnya segini isi 2 ya lumayan gitu, longgar gitu. Jadi kalau misalkan ternyata dipaksain jadi ada anaknya satu misalkan kan, anaknya satu misalkan nggak apa-apa gitu, masih lega begini. Jadi 3 itu masih cukup, 4 bahkan cukup gitu ya. Jadi kalau misalkan kali 2 tadi udah 26 dengan sebelah itu ya 50 ya, 50 domba ya, dipukul rata ya, minimnya lah 50 domba, 50 bukan 50 domba ya, 50 domba gitu, 50 domba ya 26 ya. Bukan 50 domba, 100 domba ya, 26 tuh ngaco saya. Tadi itu 26 itu 26 domba ya. Jadi 50 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tuh ya, 13 ya, 13 kali 2 26 ya, 26 itu belum yang sebelah sininya nih, yang sebelah sini 26 27 28 28 30 3 hiji 32 30 paranye ada itu ya, 30 paranye ada ya, 30 lah, pukul rata aja 30 ya, 30 paranye. Jadi 30 paranye nanti itu tiga puluh paranye lagi, bukan 30 paranye ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 paranye kan ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kali 2 26 paranye dengan itu 26 27 28 29 30 aja deh, misalkan dipukul sedikit ya, 30 paranye ya, 30 paranye dikali isinya 2, misalnya minimal 2 kan, minimal 2 gitu, minimal 2 isinya itu di dalam satu di dalam satu paranye itu ya, 2 lah misalkan gitu. 30 udah 60 domba, subhanallah, 60 domba loh, 30 paranye 30 paranye loh, 30 paranye loh. Bagaimana sistemnya? Sistemnya itu adalah kita ingin nengah gitu, jadi ke masyarakat yang mau ya silahkan gitu, mau misalkan ngambil saparanye mangga, 2 paranye mangga, 3 paranye mangga, tergantung kemampuan gitu ya. Jadi ini udah benar-benar di setting yang terbaik nih ya gitu teman-teman semuanya. Dan ini si udarat masuk lumayan bagus lah gitu, sirkulasi udaranya lumayan enak gitu ya, kalau untuk sekelas kandang domba gitu ya. Dia 30 paranye lumayan ya. Kalau misalkan memang sih
kendalanya itu adalah di orang yang mengurus nanti itu, dan juga pakan gitu ya. Jadi untuk 30 paranye orang yang nyari ya, 60 berarti kan 60 ekor domba itu nyarinya di mana gitu ya, nyarinya di mana mereka nyari pakannya gitu. Bisa-bisa rebutan ya, rebutan, dan tidak untuk satu hari, tiap hari nyari pakan gitu. Itu tantangannya di sana ya. Jadi kita ketika punya suatu lahan begini mau dijadikan paranye domba gitu, harus memikirkan juga ini makannya bagaimana nanti rumputnya gitu. Apakah misalkan sedapatnya orang-orang itu tiap hari ngarit gitu kan, yang punya 30 paranye itu nggak kebayang gitu rebutannya nanti ya di area gitu. Memang sih nggak rebutan juga, tapi ya kasihan juga gitu. Intinya bagaimana? Intinya adalah baiknya saya adalah mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah itu punya kayak semacam ditakdirkan bisa membeli lahan gitu yang luas ya, yang luas gitu. Untuk apa? Untuk menanam rumput. Jadi rumput itu di sana benar-benar dipelihara gitu ya, yang luas, 1 hektar 2 hektar gitu. Itu benar-benar untuk rumput saja. Jadi benar-benar dipelihara persis seperti memelihara padi gitu. Memperlakukannya itu digemuk gitu kan, disiram dan lain-lain gitu. Jadi sehingga tiap hari itu bisa dipanen. Jadi ada sekat-sekat gitu. Hari ini manen rumput sebelah sini, hari ini manen rumput sebelah sini, hari ini manen rumput sebelah sini, begitu ya. Di rumput itu. Karena rumput itu kan ada kok itu di perhitungannya gitu. Ada perhitungannya untuk bisa bisa rumput itu jadinya berapa hari gitu. Lupa lagi saya. Ada di web punya kita ya, di domba.id gitu. Ya, jadi untuk rumput itu jadinya berapa hari dan harus dipanen. Kalau misalkan ingin manen rumput tiap hari bagaimana, ada di web ya gitu. Nanti deh suatu saat akan diceritakan di video ini gitu ya. Saya lupa gitu perhitungannya ya gitu. Jadi ya intinya begitu, harus punya lahan sendiri gitu untuk menanam rumput gitu. Jadi nggak hanya sebatas punya lahan untuk paranyenya saja. Ini kan untuk 30 paranye kan gitu. Jadi nggak sebatas begitu gitu. Nggak bisa begitu juga. Jadi harus harus punya lahan yang luas untuk rumput, intinya begitu ya. Sehingga nanti yang nengah itu dia nggak kebingungan untuk mencari rumput gitu. Bolehlah misalkan nyari rumput di tempat umum ya, tapi ketika misalkan di tempat umum tersebut minim rumputnya, misalkan sedang bagaimana gitu, atau bahkan rebutan dengan yang lain rumputnya, mereka nggak kebingungan gitu, dikarenakan ya memang kita punya padang rumput sendiri untuk diarit gitu. Bahkan bisa saja jadi ada double bisnis si dombanya. Ada yang di sini misalkan yang di paranye sistem di sini gitu kan, ada misalkan yang diabur di tempat rumput tersebut, tapi ya nanti ditentukan kemudian apakah baiknya bagaimana gitu, efisien dan terbaiknya bagaimana. Apakah itu hanya untuk menanam rumput gitu, nggak digalai ke domba gitu, sehingga dan di sini adalah untuk area dombanya untuk ada gitu ya. Nantilah apa akan dipikirkan gitu. Bisa saja misalkan sangat bisa ketika misalkan ternyata ternyata ini banyak paranye gitu ya. Kemudian di mana nanti si domba untuk mainnya gitu. Karena kan secara kesehatan itu domba yang diparanye kalau terus-terusan diparanye itu kurang baik juga. Jadi tidak ada spornya ya, tidak ada jalan-jalannya gitu. Jadi dia jenuh dan akhirnya dia stres gitu. Jadi bagaimana solusinya ya, nggak juga diabur ke tempat umum, karena ya pusing juga ya mengurus misalkan 60 domba ke umum gitu, ke tempat umum pasti pusing gitu. Ada yang misalkan yang ngambil tanaman milik warga, itu kan jadi masalah juga gitu. Jadi bisa saja ini jadi nggak dikolamkan gitu, jadi didaratkan agar supaya
ini dijadikan tempat untuk mainnya domba gitu. Jadi misalkan pagi hari sampai sore hari diabur di sini gitu, bebas bermain gitu kan di lapangan ini ya, di lapangan yang memang kecil gitu, tapi ya cukup untuk domba untuk lari-lari ya kan, bermain dengan temennya gitu ya. Nah kalau misalkan nggak ada tempat main, itu stres nanti dombanya ya, stres gitu. Jadi harus ada mainnya di abur di luar, tapi di luar dengan pembatas. Kayak misalkan ini kan sudah dikasih sudah dikasih benteng begini, jadi aman gitu ya, aman lah, alhamdulillah gitu, sudah ngebenteng dengan modal yang lumayan gede ini dulu itu ya. Jadi nanti domba itu diabur, kalau misalkan siang sampai sore hari di sini, kalau pagi sampai sore hari di sini, kemudian sore hari kan dimasukin lagi ke kandang gitu. Dan kandang itu ya untuk supaya kalau misalkan hujan atau bagaimana gitu ya, ya begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan atau bahkan misalkan bisa saja nanti itu sistemnya itu tidak disekat-sekat gitu. Kalau tadi kan sistemnya itu kalau tidak disekat-sekat bingung ya, ya bingung, jangan deh, tetap disekat-sekat ya, karena kan ini kan prinsipnya adalah nengah dengan orang lain. Jadi si orang tersebut nanti dia punya akuan domba masing-masing, dia kasih tanda si dombanya, baik dengan misalkan dengan warna, dengan misalkan dengan mengalungkan sesuatu tali gitu ya. Intinya mereka tahu gitu, mana domba saya, mana domba si anu, mana domba si anu gitu. Kalau perlu misalkan dikasih tulisan di badan dombanya dengan tulisan, misalkan kalau paranya satu ya, kalau paranya satu, tulisan dombanya itu satu. Jadi kalau dombanya dua kan di paranya satu, misalkan tulis aja di badan dombanya itu pakai pilok itu satu. Yang dua misalkan tulis dua. Yang tiga tulis tiga. Lucu ya. Terus sampai dengan paranya selanjutnya gitu. Indah sekali kehidupan begitu ya. Karena ya memang kehidupan di akhir zaman itu ya teman-teman, yang terbaik itu menurut hadis itu adalah mengembala domba dan kambing. Jadi beternak domba dan kambing di lembah katanya gitu. Karena apa? Karena di perkotaan itu sudah semakin banyak kejahatan, pertengkaran, pertikaian gitu. Jadi di hadis nanti akan saya sebutkan ya hadisnya ya. Lupa ingat, tapi ada kata-kata beginilah kurang lebih ya. Itu ada di bagian atas di situs domba.id ya. Jadi kata-katanya begini: akan datang suatu zaman di mana penghidupan yang terbaik bagi umat Islam adalah mengurus atau beternak domba gitu di pegunungan katanya gitu, di lembah-lembah begitu. Intinya lah di tempat yang sepi, jauh dari kota ya. Nah mereka lari dari beberapa fitnah katanya begitu. Fitnah apa? Fitnah kemungkaran dan pertikaian sesama muslim itu. Pertikaiannya sesama muslim. Jadi kayak semacam mengasingkan diri lah gitu, mengasingkan diri ke suatu tempat yang memang jauh dari keramaian begitu. Kemudian di sana dia beternak domba gitu, dan dia di sana benar-benar nyaman beribadah gitu, dan tidak kekurangan makanan ya kan ada domba. Kemudian kan di samping domba dia juga pasti otomatis berkebun gitu kan, ada kebun macam-macam, kemudian ada padinya, bisa saja kan. Jadi dia hanya tapi utamanya itu domba gitu. Kalau di hadis gitu domba, tapi bisa saja misalkan dia itu sambil macam-macam gitu, ada dombanya yang utama, ada kebun bermacam-macam buah, bermacam-macam sayuran khusus untuk memenuhi kehidupannya gitu kan, ada padi untuk memenuhi kehidupan untuk makan gitu. Itu adalah kehidupan yang terindah teman-teman semuanya. Bisa saja, ini juga bisa saja begitu, konsepnya begitu ya. Jadi ini adalah untuk pusat dombanya, ini untuk pusat si paranyenya. Kenapa dibikin sekat-sekat paranyenya? Dikarenakan kan yang mengurus adalah masing-masing orang gitu. Jadi bukan perusahaan, bukan misalkan dikelola oleh satu kelompok, tapi ini benar-benar seorang
mengurus satu paranye. Seorang kalau misalkan sanggup 2 paranye ya boleh 2 paranye, begitu aja. Makanya disekat-sekat nanti itu ya, disekat-sekat ininya gitu. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini terjadi ya. Wah, saya jadi kepikiran ini mau dikasih judulnya apa ya. Apa, benteng Salira atau misalkan domba ide ya, domba ide aja ya, domba ide atau domba Indonesia. Kalau domba Indonesia bagusnya ya, coba ya nanti ya, akan saya coba dicek gitu apakah domba Indonesia bagus atau enggak. Itu apa ya, ikan atau apa ya, ikan mati atau apa sih, ikan mati ya, coba cek. Apa ular, kayak ular ya. Oh bukan, kirain ular. Kalau ada ular ya kita tangkap gitu, karena ya pertama saya takut ular, walaupun ular apapun takut gitu. Kalau ada ular di dalam ya diusahakan ditangkap, mau ular berbisa, mau ular misalkan tidak berbisa, karena saya kan nggak tahu mana ular berbisa mana enggak ya, yang jelas ditangkap gitu. Kalau misalkan bisa ditangkap, kalau nggak bisa ditangkap ya dimatiin gitu ya. Gitu teman-teman semuanya, ini sudah lama ya. Ini channelnya apa ya, ada domba Indonesia apa ya, domba Indonesia aja ya. Domba Indonesia aja deh ya, domba Indonesia ya, begitu, domba Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tadi lumayan banyak ngobrol ya gitu, mohon maaf lah. Jadi ini kan ngobrolnya ya ngobrol ringan lah gitu. Jadi apakah ada manfaatnya atau enggak saya juga nggak tahu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya begitu, menjadi inspirasi gitu kan ya, apa yang tadi diomongin gitu, bahwa ini akan disetting untuk peternakan domba gitu ya. Dan memang nggak segampang begitu mendirikan peternakan domba ya. Jadi nggak hanya tok punya kandang begini. Jadi tapi kalau misalkan punya dombanya 2, 3, 4 ya itu nggak masalah itu ya, itu bisa dihandle oleh 2 orang atau seorang untuk nyari-nyari rumput. Tapi kan kalau ini kan wah, ini 30 paranye 60 domba, nggak bisa lah ya, harus punya investasi harus punya lahan untuk menanam rumput segar gitu ya. Jadi memelihara rumput gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.